Perkenalkan, nama saya Andriani Irlincabaribo. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang suhu dan kalor. Yang pertama di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan energi panas atau dingin yang tersimpan dalam sebuah benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan kalor merupakan perpindahan energi panas dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Satuan yang digunakan dalam kalor adalah joule. Yang berikut macam-macam kalor. Kalor atau perpindahan panas dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan medium perantaranya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa panas jika ujungnya dipanaskan. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara atau medium yang disebabkan oleh pergerakan zat tersebut disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya sinar matahari yang masuk ke bumi. Yang ketiga yaitu rumus suhu dan kalor. Suhu dan kalorit adalah dua hal yang saling berkaitan karena keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung suhu dan kalor. Yang pertama, suhu dan termometer. Nah, dalam termometer terdapat 4 skala umum yang biasa digunakan untuk mengubah atau mengkonversi besaran suhu dari skala lainnya, yaitu dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama, jika diketahui nilai Celcius, maka untuk mencari reaksi rumusnya sama dengan 5/4 dikali dengan T. Yang kedua, untuk mencari nilai Fahrenheit, itu rumusnya 9/5 dikali dengan T ditambah dengan 32. Yang ketiga, untuk mencari nilai Kelvin, rumusnya T ditambah dengan 273. Yang kedua, pada Reaumur. Jika diketahui nilai Reaumur, maka untuk mencari nilai Celcius itu sama dengan 5/4 dikali dengan T. Untuk mencari nilai Fahrenheit itu 9/4 dikali dengan T ditambah dengan 32. Yang ketiga, untuk mencari nilai Kelvin digunakan rumus 4/5 dikali dengan T ditambah dengan 273. Yang ketiga, Fahrenheit. Jika diketahui nilai Fahrenheit, maka untuk mencari yang pertama Celcius, itu rumusnya 5/9 dikali T kurang 32. Yang kedua, untuk mencari nilai Reaumur, rumusnya 4/9 dikali dengan T kurang 32. Yang ketiga, nilai Kelvin yaitu 5/9 dikali dengan T kurang 32 ditambah dengan 273. Yang keempat yaitu Kelvin. Jika yang diketahui nilai Kelvin, maka untuk mencari nilai Celcius digunakan rumus T dikurang dengan 273. Untuk mencari nilai Reaumur digunakan rumus 4/5 dikali dengan T kurang 273. Sedangkan untuk mencari nilai Fahrenheit menggunakan rumus 5/9 dikalikan dengan T dikali T kurang 1773 ditambah dengan
Terdapat beberapa cara untuk menghitung besaran kalor, yaitu berdasarkan adanya perubahan suhu atau tidak ada perubahan suhu. Yang pertama, jika mengalami perubahan suhu, rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang kedua, yaitu pada saat es menjadi cair, itu menggunakan rumus Q sama dengan M dikali dengan L. Yang ketiga, cair menjadi gas atau uap, itu digunakan rumus Q sama dengan M kali U. Keterangannya yaitu yang pertama, Q itu sama dengan kalor, di mana satuannya adalah joule. Yang kedua, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Yang ketiga, kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Yang keempat, delta T, yaitu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Yang kelima, L, yaitu kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Yang keenam, kalor uap, U adalah kalor uap, satuannya joule per kilogram. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang asas Black. Asas Black adalah hukum atau prinsip yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah kalor yang dilepaskan yang memiliki suhu lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima saat yang memiliki suhu rendah. Rumus pernyataan asas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima. M1 dikali dengan C1 dikali dengan T1 kurang Tm sama dengan M2 kali C2 dikali dengan Tm kurang T2, di mana M merupakan massa benda dengan suhu lebih tinggi M1. C1 merupakan kalor jenis benda dengan suhu lebih tinggi. T1 adalah suhu benda dengan suhu lebih tinggi. M2 adalah massa benda dengan suhu lebih rendah. C2 adalah kalor jenis benda dengan suhu lebih rendah. T2 adalah suhu benda dengan suhu lebih rendah. Tm yaitu suhu campuran atau suhu akhir. Demikian video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian dan